Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 401 dan ke-402. Apa ini sungguhan? Semua orang mencemooh ide ini, mau seberapa jauh lagi kepalsuan ini. Apakah si idiot Silva bahkan menandatangani kontrak seperti ini? Simon Zimmer memandang wajah semua orang tidak percaya dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Ini, lihat. Semua orang mengelilingi meja dan memeriksa isinya dengan cermat. Kontrak tersebut memang menggambarkan apa yang dikatakan Simon, perancangan area baru di Bakut seluas 10 hektar untuk dioperasikan oleh keluarga Zimmer. Selain pusat perbelanjaan, beberapa bangunan rumah juga termasuk dalam tanah itu. Setiap inci dari area baru di Bakut bernilai bertonton emas. Jika keluarga Zimmer dapat mengelola proyek 10 hektar tanah, kekayaan bersih mereka akan meningkat 10 kali lipat. Kontrak tersebut juga telah menetapkan bahwa kolaborasi ini akan memberi keluarga Zimmer 51% saham dan ditunjuk untuk mengambil alih proyek tersebut. Jika mereka gagal, tanah itu akan dianggap sebagai pembayaran kembali untuk keluarga Zimmer. Tentu saja, Silva akan menawarkan tanah, sementara Zimmer akan bertanggung jawab atas dananya. Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Periode pertama membutuhkan 15 juta dolar. Jika Zimmer ingin mendapatkan uang sebanyak ini, mereka harus menjual setiap proyek dan meninggalkan pasar di Nyumhi secara keseluruhan. Tapi keuntungan dalam kontrak terlalu banyak jumlahnya untuk diabaikan. Meskipun ada resikonya, banyak orang yang bersemangat melakukannya. Melihat mata semua orang berbinar, Simon Zimmer merasa puas. Ayah, ada 3 hal yang harus aku lakukan sekarang setelah aku kembali ke Nyumhi. Pertama, mengabarkan bahwa keluarga Zimmer akhirnya dapat mencapai sesuatu di Bakut. Kesempatan seperti ini tidak akan kembali lagi, kita tidak boleh kehilangan itu. Kedua, aku tahu kau tidak pernah menyukai Harviok. Setelah aku kembali, aku pasti akan memastikan Mandy menceraikannya. Ketiga, Tuan Muda Lian Silva belum menikah. Jika kita menggunakan ini sebagai kesempatan untuk naik derajat, tidak akan rugi bagi perkembangan keluarga di masa depan. Apa? Mengadakan pernikahan dengan Silva? Jika memungkinkan, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh keluarga. Tidak heran kau bisa mendapatkan kontrak yang begitu menjanjikan dengan kondisi yang menguntungkan. Sepertinya Simon siap mencarikan kita menantu yang baik. Semua orang yang hadir berbicara terus-menerus membahas itu. Simon sudah menjadi pilar tertinggi keluarga sebelumnya. Kekuatan, kapabilitas, dan visinya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Jika dia tidak mencapai apapun di Bakut selama belasan tahun terakhir ini, dia tidak akan berani kembali ke keluarga dengan tangan kosong. Namun ketika kesempatan seperti ini telah tiba, ia segera kembali ke keluarganya dan melaporkan situasi tersebut dengan maksud membawa keluarga Zimmer ke status yang lebih tinggi. Sejujurnya tidak ada satu orang pun dalam keluarga yang akan tahu jika Simon tidak pulang ke rumah dan menangani proyek itu sendirian. Tapi dia melakukannya dan membawa kesempatan bagi semua orang di keluarga. Semua orang memandang Simon dengan penuh rasa terima kasih. Dia memang orang kaya. Tentu saja, ekspresi Sean Zimmer dan putranya terlihat sedikit tidak puas. Zack sudah gagal sebagai CEO di awal. Tapi sekarang Simon telah kembali dan prestasi orang tuanya luar biasa. Jika Simon membuat Mandy menceraikan suaminya dan menikahi Lian Silva, maka dia akan memiliki seorang tuan muda sebagai menantunya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bahkan bisa bersaing dengannya? Bukankah keluarga itu akan jatuh ke tangannya begitu saja? Sebelum Sean dan Zack bisa memulai omongan, kakek Zimmer sudah memotongnya dengan penuh semangat. Simon, kabar baik. Benar-benar kabar baik. Kami Zimmer memiliki kekuatan selama ini, kami hanya tidak beruntung tidak dapat menemukan peluang seperti ini. Tapi untuk mendapatkan 15 juta dolar akan memberikan banyak tekanan terhadap dana keluarga Zimmer. Jika kami menghentikan proyek di Nyumhi yang dengan susah payah kami kerjakan, aku khawatir akan merusak pondasi keluarga. Bab 402. Benar kakek. Ini masalah besar, kau harus berpikir dengan hati-hati. Jika kau salah langkah, kau akan kehilangan segalanya. Sepertinya kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan seperti yang disebutkan dalam kontrak ini, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini. Bakut adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang kejam dan tamak. Siapa yang tahu berapa banyak keluarga kelas 1 dari kota-kota tingkat prefektur yang mencoba mencari nafkah di sana lalu kembali pulang dan mati tak berfungsi? Memangnya kemampuan kita cukup untuk bertahan hidup di Bakut? Begitu kita masuk semua dan tidak ada cara untuk kembali, lalu kita gagal, seluruh keluarga akan berantakan. Zack adalah orang pertama yang menentang ide Simon dengan waspada. Jika rencana ini berhasil, posisinya sebagai wakil CEO dalam keluarga akan seperti awan yang menguap di angin. Dia tidak akan pernah membiarkan ini. Kakek, aku wakil CEO di sini, aku harus memikirkan keselamatan keluarga. Hal-hal ini tidak boleh diputuskan hanya karena seseorang membawa pulang proyek. Menurutku kita harus meminta pendapat semua anggota dalam keluarga soal hal ini, mari kita adakan polling. Ayah, aku yakin ini adalah proyek yang bagus. Keluarganya jarang mendapatkan kesempatan seperti ini, tetapi bagaimana jika pria ini menjadi penipu? Jika seseorang dengan sengaja ingin menghancurkan keluarga, kita akan menjual aset dan memberikan uangnya. Maka Zimmer akan jatuh jika kita tahu bahwa kontrak itu palsu.
Sean Zimmer juga mengemukakan pendapatnya, berpura-pura peduli pada keluarga Zimmer. Simon dengan dingin memelototi ayah dan putranya, dengan jelas mengetahui apa yang sebenarnya mereka takuti. Dia main-mainkan kunci mobil di jari tangannya. Ayah, apapun itu pasti memiliki resiko. Bukankah itu resiko yang harus diambil untuk proyek di Numhi? Aku mendengar Silva tidak pernah bekerja sama dengan pihak luar sampai saat ini. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, tidak akan ada kesempatan kedua. Jika kita berhasil di Bakut, keluarga akan makmur. Bahkan jika kita ternyata menjadi keluarga kelas 2 di Bakut, tak seorang pun di kota kecil seperti Numhi akan mampu bersaing dengan kita. Jika kita berhasil, kita akan menjadi yang terbaik. Ayah, apa kau benar-benar berniat untuk tinggal di townhouse yang bobrok selama sisa hidupmu dan mengendarai Benz? Memangnya kau tidak menginginkan hal-hal seperti villa kelas menengah dan Rolls Royce sama sekali? Untuk melindungi bisnis keluarga itu sudah wajar, tetapi kesempatan untuk mengembangkan bisnis keluarga kita hanya datang sekali seumur hidup. Simon memberikan pidatonya dengan baik. Dia berpikir bahwa jika mereka tidak mengikuti rencananya, cepat atau lambat kekuasaan keluarganya akan turun. Ada argumen di antara kedua ide tersebut. Semua orang di keluarga Zimmer saling memandang dan kemudian membentuk dua baris dengan cepat. Beberapa merekomendasikan untuk mengambil kesempatan dan mencobanya. Yang lain sangat menentang gagasan itu, mengira bahwa keluarga itu sudah menjalani kehidupan yang cukup baik. Kakek tidak. Quinn berdiri dengan tegas. Tidak ada makanan gratis di dunia ini, kata Quinn sambil menginjakkan kakinya. Ini jelas tipuan, kita tidak bisa mencobanya. PRINGG. Simon dengan marah melempar kunci mobilnya ke atas meja. Quinn, saat aku berjuang untuk hidupku di bisnis, kau bermain lumpur di jalanan. Kau bilang ini tipuan? Apa maksudmu sebenarnya? Kau kira aku mencoba membodohi keluarga Zimmer? Aku, Simon Zimmer, hidup sebagai Zimmer, mati sebagai Zimmer. Jika aku mencoba untuk mempermainkan keluarga, aku akan mati tertabrak mobil setelah ini. Paman, maksudku tidak seperti itu. Aku tidak menuduhmu tentang apapun. Aku hanya mempertanyakan apakah para Silva itu sebaik yang mereka tunjukkan kepada kita. Quinn berkata dengan benar. Sebenarnya, dia sepemikiran dengan Zack. Mereka tidak dapat membiarkan kolaborasi ini berhasil. Jika berhasil, Simon akan mengendalikan keluarga. Panggung yang telah ditetapkan Quinn dan Zack tidak akan berarti apa-apa. Bukankah aku yang akan diinjak-injak oleh Mandy jika rencananya berhasil? Pikiran itu saja telah membuat Quinn sangat tidak nyaman. Bab 403 dan ke-404. Tuan Muda Lian Silva akan menjadi menantuku, apa menurutmu dia masih akan berkomplot melawan ayah mertuanya sendiri? Kata Simon dengan tegas. Hah, menantu? Quinn mengibaskan rambutnya ke belakang dengan wajah sinis. Paman tersayang, lihatlah putrimu dan lihat apakah dia ingin menceraikan menantu yang menumpang hidup itu. Aku khawatir impianmu akan segera hancur dan kau tidak akan bisa menerimanya. Kau... Simon sangat marah sampai-sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Cukup! Semuanya keluarga di sini, berhentilah bertengkar! Kakek Zimmer membanting tangannya ke atas meja, wajahnya nampak emosi. Membuat keributan di tengah malam, apa kita tidak punya aturan di sini? Simon, aku tanya lagi, apa benar Silva ingin merencanakan perjodohan dengan Zimmer? Kata kakek Zimmer sambil merenungkan situasinya. Simon menepuk dadanya dan berkata, pasti. Tentu saja itu sungguhan, tidak mungkin tipuan. Apa Silva menentukan siapa yang harus menikah dengan siapa? Kata kakek Zimmer. Sesaat Simon ragu-ragu. Tidak, Tuan Muda Lian Silva berkata bahwa dia mau saja merencanakan pernikahan dengan Zimmer tetapi dia tidak menyebutkan dengan siapa dia ingin menikah. Tapi kupikir putriku. Tidak. Kakek Zimmer berkata tegas. Mandy belum diizinkan untuk menceraikan Harvey. Meskipun kakek Zimmer menghargai pentingnya hubungan antara Zimmer dan Silva, dia ingat bahwa keluarga tersebut menggunakan menantu itu untuk bekerja sama dengan Neswell dalam sebuah proyek. Saat ini, dia belum bisa mengusir Harvey dari rumah. Persiapan antara Silva dan Zimmer belum diatur resmi, sangatlah tidak bijak untuk mengkhianati Neswell. Akan ada kesempatan untuk mengeluarkan menantu itu dari rumah saat persiapan selesai dikonfirmasi. Tanpa berpikir dua kali, kakek Zimmer meneruskan. Karena Silva tidak menentukan dengan siapa mereka ingin mempersiapkan pernikahan, mari kita beri Quinn posisi itu untuk saat ini. Dia orang ketiga dalam keluarga yang belum menikah dan yang paling cantik juga masih muda. Mandy belum bisa menikah dan Cynthia masih belajar, jadi dia tidak cocok. Quinn membeku mendengarnya, dia tidak menyangka bahwa rejeki yang tiba-tiba itu nyata. Dia sangat bersemangat bahkan tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengangguk-angguk saja. Ayah, ini tidak adil. Aku membuat kesempatan ini terjadi, bagaimana ini bisa terjadi? Simon tidak senang, tetapi sekali lagi dia dipotong oleh kakek Zimmer. Cukup. Kita ini keluarga. Tidak ada lagi pertengkaran. Kakek Zimmer nampak frustasi. Mandy tidak bisa menceraikan menantu kotoran itu untuk saat ini hanyalah masalah waktu. Ketika kita bisa mencari nafkah di Bakut dan kemudian dia menceraikan Harvey dengan penampilan dan kecantikannya, mana mungkin dia tidak menemukan keluarga yang pantas untuk menikahinya? Mungkin dia bahkan bisa menemukan jalan ke keluarga Yok entah bagaimana. Keluarga Yok? Mata Simon berbinar. Dia telah mendengar selama berada di Bakut bahwa 4 majikan di Yok belum menikah dengan siapapun. Putriku benar-benar luar biasa, mungkin dia punya kesempatan.
Baiklah, karena persiapannya telah ditentukan, apa ada yang punya pendapat tentang keluarga yang berkembang di Bakut? Kata kakek Zimmer dan kemudian menatap Zack. Seekor rubah tua yang licik seperti kakek Zimmer telah mengetahui tentang niat sebenarnya Zack untuk menentang gagasan tersebut. Kakek Zimmer telah menghentikan ide Simon di tengah jalan, sampai mengubah pasangan pernikahan Lian Silva menjadi orang yang tidak ditentang Zack, yaitu Quinn. Kakek Zimmer hanya mengisyaratkan Zack, menyeratkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Tindakannya memberitahu Zack bahwa tidak peduli seberapa besar proyek yang akan dibawa pulang oleh Simon, itu tidak akan mempengaruhi warisannya atas gelar CEO. Melihat tatapan kakeknya tertuju pada dirinya, dia merasa luar biasa. Dia dan Sean saling memandang dan kemudian tertawa kecil. Simon berpikir bahwa dia bisa membuka lembaran baru dengan membawa pulang proyek besar. Dia delusi. Apa Simon tidak menyadari niat kakek? Sepertinya dia akan menuruti perintah kakek pada akhirnya. Bab 404. Setelah bertukar sinyal mata dengan Quinn, Zack berdiri dengan tegas. Kakek, menurutku kita harus mencobanya jika Silva benar-benar ingin merencanakan pernikahan dengan keluarga kita. Dia benar-benar memikirkannya. Jika Quinn akan menikah dengan seseorang dari Silva, keluarganya dapat berdiri teguh di Bakut. Jika itu terjadi, dia dapat menggunakan kolaborasi dengan keluarga Neswell untuk lebih dekat dengan Rosalie dan menjadi menantu keluarga mereka. Dengan dukungan Silva dan Neswell, siapa yang berani menentang Zimmer? Quinn bicara dengan gembira. Kakek, jika keluarga suamiku ingin berkolaborasi dengan keluarga kita, bagaimana mungkin kita bisa lewatkan pada kesempatan ini? Quinn menentang ide dengan yakin sebelumnya, menunjukkan seberapa cepat dia bisa berbalik melawan seseorang, lebih cepat daripada membalik halaman sebuah buku. Dia terpilih untuk menikah dengan tuan muda Silva. Silva adalah keluarga kelas 1 di ibu kota, benar-benar keluarga kaya. Dibandingkan dengan Silva, Zimmer jauh sekali. Bagi seseorang seperti dia yang memuja barang-barang mahal, dia tidak akan melewatkan kesempatan yang jatuh padanya. Setelah mendengar bahwa Quinn dan Zack telah menyetujui ide tersebut, semua orang dalam keluarga saling memandang dan secara serempak menyetujui pada akhirnya. Setelah Mandy mengambil kendali keuangan keluarga, banyak orang di keluarga Zimmer tidak dapat mencari nafkah yang cukup untuk diri mereka sendiri. Mereka mengalami kehidupan yang sulit. Sekarang Zack akhirnya bisa memimpin lagi, mereka bisa kembali ke kehidupan lama mereka, bahkan mungkin lebih boros dari sebelumnya. Mana mungkin mereka bisa menentang gagasan itu? Orang-orang hanya menentang karena mereka takut pada Mandy dan keluarganya mendapat pangkat yang lebih tinggi dalam keluarga. Karena Mandy dan yang lainnya belum hadir, yang lain tidak peduli dengan pendapat mereka. Syukurlah mereka tidak ada di sini, akan ada perubahan besar pada rencana jika mereka ada. Melihat semua orang secara serempak setuju dengan rencana tersebut membuat kakek Zimmer senang dengan keputusannya. Dia juga merasa bahwa Mandy dan keluarganya menjadi sombong akhir-akhir ini. Terlepas dari kegembiraannya ketika Simon membawa pulang proyek sebesar itu, dia takut keluarganya melakukannya dengan sangat baik dengan proyek tersebut sampai-sampai kursi CEO-nya akan dicopot darinya. Keluarganya baru-baru ini mempermainkan kami. Posisi apa yang diraih Mandy dan keluarganya dari Zimmer setelah ini? Kotoran itu, Harvey telah menggunakan Mandy dan mulai menjadi sombong baru-baru ini. Jika kita terus membuatnya lebih kuat dalam keluarga ini, hal buruk bisa terjadi pada kita semua. Puas karena dapat mengendalikan semua orang, kakek Zimmer berdiri dan melambaikan tangannya. Cukup, mari kita berhenti berdebat tentang itu. Karena semua orang setuju, mari lakukan apa yang Simon katakan. Hentikan setiap proyek yang berlokasi di Nyumhi dan cari seseorang untuk mengambil alih. Segera jual semua aset tidak berguna kita dan dapatkan cukup uang untuk pergi ke Bakut. Mulai hari ini dan seterusnya, masalah di Nyumhi tidak akan bisa menahan keluarga Zimmer. Di masa depan, Bakut dan bahkan seluruh South Light akan memberi tempat untuk kita, Zimmer. Hahaha. Mendengar kakek Zimmer tertawa lepas membuat semua yang hadir lega. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Bakut adalah tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan, tidak dapat dikalahkan oleh kota kecil seperti Nyumhi. Ketika mereka tiba di Bakut, ketenaran dan kekayaan akan mengikuti mereka segera setelah itu. Zack sangat puas atas apa yang terjadi, sepertinya sudah berada di bawah kendalinya. Hanya Simon yang nampak masam saat ini. Dia telah membawa proyek itu ke rumah dengan maksud untuk mengubah kekuasaan keluarga Zimmer dan menjadi CEO. Dia tidak berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Jika saja dia tahu, lebih baik tidak membawa proyek itu. Omong kosong, ini semua salah Harvey. Simon emosi, ingin membunuh Harvey di saat itu juga. Bab 405 dan ke-406. Pertemuan keluarga Zimmer telah berakhir sebelum Harvey, Mandy dan Lillian tiba. Jika Harvey hadir, dia akan segera menghentikan kerjasama tersebut. Dia tahu keluarga macam apa Silva itu. Bertahun-tahun, orang-orang yang telah bekerja sama dengan mereka telah diperas habis-habisan oleh Silva. Ketika Harvey dan yang lainnya tiba di aula utama Villa Zimmer, hanya ada Simon dengan wajah kecewa, semuram tengah malam. Ayah. Ayah. Hai Pak, bukannya kau bilang ada pertemuan keluarga? Kenapa cuma sendirian? Kau akan mengumumkan sesuatu kan? Ada apa? Lillian berdandan cantik saat itu. Dia mendengar dari nada suara suaminya, sepertinya telah berhasil di Bakut, itulah sebabnya dia ingin menunjukkan yang terbaik dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merias wajah. Sayang sekali dia datang terlambat. Wajah Simon terlihat pucat seputih salju.
Dia memiringkan kepalanya perlahan seperti binatang buas dan menatap Lillian dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mandy. Ketika akhirnya dia melihat Harvey, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya pada saat itu. Brengsek! Ini gara-gara kau! Kerja kerasku setelah bertahun-tahun dibakut sia-sia. Harvey, ku peringatkan, kakek Zimmer tidak akan mengizinkanmu menceraikan Mandy. Tetapi kau harus tahu betul bahwa kau tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan putriku. Jika kau masih memiliki rasa kemanusiaan tersisa di dalam dirimu, kau harus meminta cerai sendiri. Simon tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Putriku, putri tersayangku, harus menikah dengan keluarga kaya. Bukan dengan sampah sepertimu. Katakan padaku, kau telah tinggal di rumah Zimmer selama 3 tahun penuh. Apa yang kau lakukan untuk berkontribusi pada keluarga? Apa yang bisa kau lakukan selain tidur dan makan? Jika aku jadi kau, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah sampai mati. Simon menunjuk hidung Harvey sambil dia memaki-makinya dengan kasar, tidak memberinya belas kasih sama sekali. Dia hanya ingat Harvey 3 tahun sebelumnya. Harvey pada saat itu jelas merupakan sampah yang tidak berharga. Jika bukan karena perintah kakek buyut mereka, siapa yang akan membiarkan sampah ini menjadi menantu Zimmer yang menumpang hidup? Mereka memiliki banyak pilihan hanya untuk memiliki menantu numpang hidup, mengapa mereka malah memilih sampah seperti ini? Harvey tetap diam, mendengarkan kata-kata kasar Simon padanya. Apapun yang terjadi, Simon adalah ayah Mandy, ayah mertua Harvey. Setelah Simon selesai memarahi Harvey, dia menghela nafas lalu bertanya. Ayah, ada apa? Aku bukan ayahmu. Aku kembali hari ini untuk memintamu menceraikan Mandy. Aku. Simon berada di ambang kehancuran ketika dia mengucapkan kata-katanya. Ayah, kau baik-baik saja. Mandy sangat ketakutan. Dia tidak bertemu ayahnya selama 3 tahun. Ketika mereka bertemu, dia sudah hampir pingsan karena amarahnya. Dia siap menerima Harvey, bahkan Lillian tidak lagi membencinya. Hubungan keduanya baru saja pulih. Mandy sempat mengira keduanya akan menjalani kehidupan normal layaknya suami istri biasa. Tapi sekarang, saat itu, Mandy tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Apa dia ditakdirkan untuk berpisah dari Harvey sejak awal? Kau! Itu semua karenamu suamiku jadi berubah seperti ini, dasar sampah! Enyah kau sama? Lillian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa situasinya mungkin terkait dengan Harvey. Simon kembali sadar dan menunjuk Harvey dengan sisa kekuatannya. Kau, sekarang, segera, pergi dari hadapanku, enyahlah! Pergi sekarang! Mandy menatap Harvey tanpa daya. Harvey menghela nafas, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu adalah pergi. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.